Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada channel Tenamora, channel guru kreatif dan inovatif. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat game pembelajaran berupa word search atau board game. Dan juga saya akan menjelaskan cara membuat sertifikatnya secara online. Oke, simak saja video berikut ini. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita ketik di menu browser nama aplikasinya ya, yaitu Tools for Educators. Nah, nanti pada deskripsi judul akan saya berikan link websitenya ya, Tools for Educators. Nah, kita klik link websitenya, kemudian akan muncul seperti ini. Ini tampilan pertama pada halaman Tools for Educators, agak panjang ya, nyebutin nama aplikasinya. Nah, di sini akan saya jelaskan pada fitur aplikasi Tools for Educators. Nah, word search itu seperti ini ya permainannya. Nah, mencari kata. Kemudian crossword itu sama dengan teka-teki silang. Board games, nah itu sama dengan papan permainan seperti ya mirip ular tangga lah, tapi ini bukan ular tangga ya. Board game, papan permainan. Kemudian bingo. Bingo ini menyocokkan. Kemudian mazes ini mencari jalan keluar. Spelling mencocokkan kata. Kemudian ada juga cara membuat sertifikat di sini ya. Nah, cara membuat sertifikatnya juga banyak. Nanti saya jelaskan. Baiklah, permainan pertama yang akan saya coba buat adalah word search atau mencari kata ya. Word search, kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah pilihan yang sudah tersedia pada aplikasi ini. Dan setiap kategori ini itu ada image atau ada gambar. Kita tinggal pilih saja gambarnya ya. Dan nanti akan kita beri clue dari gambar tersebut. Misalnya saya akan membuat word search tentang negara. Saya klik countries. Nah, di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi beruntung mata pelajaran bahasa Inggris. Ini semua menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagi yang bukan bahasa Inggris juga bisa ya, masih tetap bisa dipakai atau digunakan. Nah, di sini terdiri dari 16 image atau gambar. Ya, ini image gambar yang harus kita pilih. Kemudian di sebelah kanan ini adalah teks clue dari gambar tersebut. Misalnya image pertama, saya akan pilih Australia. Nah, clue dari Australia ini saya akan buat kanguru. Kemudian image kedua, saya akan pilih Cina misalnya ya. Nah, clue untuk Cina ini saya akan coba isi Beijing. Dan saya akan lanjutkan sampai image ke-16. Nah, akan saya selesaikan dulu ini ya. Nah, setelah saya isi 16 buah clue, nah kemudian kita setting ya. Nah, sebelumnya kalau ada dua kata, misalnya ini Taj Mahal. Nah, Taj Mahalnya itu tidak usah pakai spasi. Begitu juga Menara Eiffel itu tidak usah pakai spasi. Nah, jadi kalau ada yang dua kata itu digabungkan menjadi satu kata. Nah, kemudian di sini ada settingannya, puzzle case-nya, mau uppercase, mau lowercase, mau berbentuk mendatar atau ke bawah. Ya, ini sebenarnya nggak pengaruh ya. Kemudian direction-nya, nah ini bisa direction ini berupa ke segala arah, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, kalau yang ini kita pilih itu bisa hanya 3 bentuk saja pilihan katanya, mendatar, menurun, atau diagonal ya. Nah, kalau saya pilih aja yang ini ya, yang 3 ini ya. Nah, kemudian jenis fontnya ada ya, kita pilih salah satu saja apa. Saya mau pilih Comic Sans. Nah, grid size yang normal itu 18 kali 15. Ya, kalau 12 kali 12 agak kecil ya. Nah, yang sedang saja. Kemudian hint type. Nah, hint type ini adalah clue yang akan kita cari apakah berupa teks atau berupa gambar. Nah, karena di sini tersedia gambar, jadi saya pilih image. Hint type-nya itu image ya. Nah, kemudian kita klik make it untuk membuatnya. Kita cek. Nah, di sini sudah ada clue-nya berupa gambar. Nah, ini gambar negara Australia. Kira-kira tadi kita ngasih clue-nya apa? Berarti kita cari di sini. Misalnya kanguru ini. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah jawaban yang sudah saya buat tadi ya. Jadi kita tinggal cek jawabannya benar apa enggak. Nah, ini bisa kita ganti clue-nya ini, hint-nya. Ini hint type-nya tadi ya yang saya pilih gambar. Ini bisa saya ganti lagi berupa teks. Berarti saya back dulu ya.
Nah, saya ganti hint type-nya itu berupa teks. Nah, ini saya lowercase. Kita cek, klik make it. Tadi clue-nya berupa gambar, sekarang berupa kata. Nah, terserah kita mau bikin yang mana, berupa gambarkah atau kata. Saya back lagi. Saya ingin menggantinya berupa gambar saja. Lebih keren kayaknya ya. Nah, kemudian di sini ada fungsinya, ini back untuk mengembalikan, ada print, reload ini mau kita acak ini. Kata yang sudah tersedia mau kita acak susunannya. Coba kita tes. Nah, dia berubah lagi ya. Nah, close untuk menutup. Nah, jika saya ingin mau mencetak game ini dan saya akan kasih ke siswa saya klik saja print. Nah, di sini udah ada 1 lembar ya. Ini jawabannya. Bisa saya edit berupa landscape. Nah, kalau landscape dia jadi terputus halamannya ya. Jadi lebih baik pilih portrait. Nah, colornya ini mau hitam putih boleh, mau berwarna juga boleh, terserah. Nah, kemudian kita tinggal print, lalu kita bisa kasih ke siswa kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat board games atau papan permainan ya. Nah, di sini saya klik board games, kemudian sudah ada pilihannya ya. Nah, tampilannya itu seperti ini nanti kalau sudah selesai. Nah, tampilannya ini dalam bahasa Inggris. Jadi untuk pembelajaran bahasa Inggris sangat beruntung sekali. Nah, bagi yang bukan pelajaran bahasa Inggris juga masih bisa dipakai. Nah, kita pilih salah satu image. Nah, image itu gambar yang tersedia oleh aplikasi ini. Misalnya saya ingin membuat papan permainan tentang animals, hewan ya. Saya klik image dan teks. Kalau image saja berarti itu hanya gambar. Saya klik image, teks. Nah, kemudian saya isi ada 15 gambar yang harus saya isi. Nah, gambar itu sudah tersedia di aplikasi ini. Misalnya saya milih kamel. Kamel itu unta ya. Gambar kedua saya pilih buffalo. Kemudian gambar ketiga saya pilih gorila. Nah, ini saya selesaikan dulu ya. Sampai selesai 15 gambar. Duck, kemudian dog. Kemudian saya pilih dolphin. Dolphin itu ikan lumba-lumba. Dan anak kucing ya. Kemudian zebra. Terus turtle, kura-kura. Snake, ular. Sheep, biri-biri. Ikan paus. Nah, kemudian di sini ada instruksi ya. Nah, text for first text block, move ahead 3. Jadi kalau kita maju 3 langkah, nah nanti kita akan di blok ya. Nah, ini terserah mau bikin instruksinya move ahead 3 atau move ahead 5 juga boleh, terserah ya. Instruksi kedua text for second text block. Teks kedua itu go back to start. Kemudian teks yang ketiga itu lost a turn, balik lagi. Teks yang keempat juga balik lagi. Teks kelima lost a turn juga. Nah, kemudian teks yang keenam itu go back to start. Nah, ini terserah kita ingin membuat instruksi seperti apa. Nah, font face-nya, jenis fontnya, ya terserah ya. Saya pilih Comic Sans. Kemudian font size-nya terserah, saya pilih 16 yang sedang-sedang saja. Kemudian setelah selesai kita buat, kita klik make it. Nah, ini dia tampilan dari papan pembelajaran yang akan kita buat. Nah, kita mulai start, kita kocok dadunya ya, harus pakai dadu. Kemudian kalau kita yang kedua ini nanti move ahead 5. Jadi maju 5 langkah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nanti. Nah, instruksinya terserah yang seperti tadi yang saya tunjukkan. Nah, kemudian kalau ingin kita print, tampilannya seperti ini. Nah, ini sama seperti ular tangga atau domino ya. Jadi harus memakai dadu. Nah, kemudian kita back, kita balik lagi. Nah, di sini ada juga cara membuat dadunya ya. Kita balik ke home. Setelah kita klik home, kita akan mencari cara membuat dadu yaitu the dice maker. Ini dia. Kita klik. Nah, di sini sudah ada tersedia macam-macam dice. Dice itu dadu ya. Ini bentuk dadunya nanti. Nah, make one die per page. Nah, di sini sudah ada, kita tinggal pilih mau berbentuk adjektif, animal, atau yang lainnya. Nah, tadi karena saya membuat animal, saya akan pilih animal. Yang ini saja kita pilih ya. One die with image. Nah, kemudian picture 1 saya pilih buffalo. Kemudian crow, deer, rusa, dog, mouse, dove ya, burung merpati. Nah, kita klik make it. Nah, jadi inilah dadu yang sudah saya buat tadi.
Nah, tinggal kita sambungkan ya. Kita lipat dan kita sambungkan. Nah, ini juga bisa di-print. Tampilan printnya seperti ini. Nah, kita cancel dulu. Kita back. Nah, kita kembali ke home. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara membuat sertifikat juga ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara membuat sertifikat. Nah, bisa saja bagi siswa Bapak Ibu yang bisa menjawab atau memenangkan permainan ini, berikan sertifikatnya. Nah, misalnya di sini sudah ada jenis-jenis sertifikat ya. Di sini ada formal, school, graduation, sport, gift, ribbons, birthday, completion atau business. Nah, di sini saya akan pilih completion. Kita pilih salah satu jenis tampilan yang ada di sini. Misalnya ini saja. Nah, di sini sudah ada tampilan sertifikatnya. Mau jenis landscape atau portrait, tinggal pilih saja. Saya pilih landscape ya. Kemudian jenis ukuran kertas, mau A4 atau letter juga boleh. Saya pilih letter saja. Nah, mau backgroundnya tinggal ganti warna saja ya. Tinggal pilih sesuai selera. Nah, fontnya jenis saya pilih. Fontnya sudah sesuai. Ya, yang lain sudah sesuai. Text color itu tulisan biasa berwarna hitam ya. Nah, ini juga sudah sesuai. Nah, bagaimana kalau saya ingin menambah nama untuk sertifikat ini? Jadi saya klik your name, saya hapus, saya ganti misalnya Rudy. Nah, di sini tinggal kasih nama siapa, nama sekolah atau apa gitu ya, atau nama organisasi terserah. Nah, kemudian mau menambah gambar juga boleh, logo atau apa terserah, kita pilih choose file. Ya, kalau ada logo tinggal tambah saja. Mau di print bisa. Ya, tampilan printnya seperti ini. Ya, tinggal klik print. Ya, demikianlah tutorial cara membuat game board dan word search, serta cara membuat sertifikat secara online. Tunggu materi selanjutnya dari channel T Namora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.